Oke, hari ini kita akan review saham Cebre yang lagi ramai diperbincangkan. Aku sih udah nemu saham ini udah lama banget ya, tapi belum aku beli di akun ini karena belum ada IPO lagi. Aku akan beli Cebre di akun 100.000 menuju 1 miliar. Kita review dulu kenapa sih Cebre ini menarik untuk dibeli, kenapa investasi santuy memilih Cebre. Kita coba cek dari aspek fundamentalnya. Kita lihat ke website IDX ini ya. Investor santuy bisa buka website IDX, lalu klik keterbukaan informasi, lalu ketik Cebre. Ini muncul informasi semua terkait Cebre terupdate. Oke, kita lihat laporan keuangan yang baru dirilis per 30 Juni, laporan keuangannya atau Q2. Ini ya, total aset yang dimiliki Cebre itu 328 M sekian. Lalu total revenue 29 M. Ini hitungannya masih perusahaan kecil ya, karena pendapatannya hanya 29 M. Lalu laba rugi, laba bersih periode terakhir itu 900 juta. Wow, kecil banget sih ini perusahaan. Menariknya dibanding tahun lalu itu rugi 3,8 M. Tahun ini menjadi untung, menjadi laba 900 juta. Ya, ini pertanda atau mengartikan bahwa perusahaan ini berkembang ya, secara operasional, secara bisnis berkembang, yaitu menghasilkan laba 900 juta. Tapi kalau dilihat dari sisi pendapatannya itu turun 31 M sekian menjadi 29 M. Artinya perusahaan secara operasional untuk menghasilkan revenue menurun, tapi bisa menghemat biaya-biaya operasional sehingga netnya itu lemah. Soalnya dari fundamental biasa banget ya ini ya, yang menarik sama sekali. Satu, ini perusahaan kecil cuma menghasilkan 900 juta, laba perusahaannya juga 0,20. Jadi kalau investor santuy hanya mengandalkan fundamental, ini sudah otomatis tidak layak untuk dibeli. Nah, yang bikin menarik apa? Itu ada keterbukaan informasi terupdate. Nah, ini pembelian penjualan aset yang sifatnya penting. Nanti investor santuy baca sendiri ya detailnya. Aku kasih summary-nya aja. Ini Cebre akan beli kapal untuk bisnisnya itu senilainya 1,7 T. Nah, kalau investor lihat laporan keuangan terakhir cuma 328 M. Gimana caranya bisa beli 1,7 T ini? Artinya perusahaan akan melakukan injek dana ya, atau pemegang saham akan melakukan setoran modal, bisa dari right issue, yaitu menerbitkan saham tambahan yang sahamnya sendiri bisa dibeli oleh masyarakat maupun pemegang sahamnya sendiri. Nah, ini sangat menarik karena dari 300 M akan melonjak dengan tambahan aset 1,6 T. Nah, ini yang bikin Cebre sangat menarik karena dari total aset akan mengalami lonjakan yang luar biasa tinggi, sehingga fundamentalnya pun akan berubah ketika kapal ini benar-benar menjadi aset Cebre.
Nah, kalau kita baca di sini itu sumber dananya ya, nih dari kas perseroan atau fasilitas pembiayaan dari pihak ketiga dan atau pihak perbankan. Nah, kalau menurutku sendiri ini kemungkinan besar akan dari kas perseroan. Kas perseroannya dari mana? Menurut investasi santuy akan dihasilkan dari right issue atau penerbitan saham tambahan. Ya, karena di informasi sebelumnya kita cek Cebre sudah merilis keterbukaan informasi akan melakukan right issue. Nah, ini dia tanggal 5 Juni ya. Cebre sudah mengumumkan akan melakukan penambahan modal dengan hak minusan efek terlebih dahulu. Berapa rencananya? 1,7 T. Nah, justru dengan informasi yang baru dirilis ini mengkonfirmasi, memastikan bahwa rumor penambahan modal ini akan benar-benar terjadi ya. 1,7 T. Dari analisa interest and corporate action ini sangat menarik, match antara informasi rencana penambahan modal dengan informasi terupdate perusahaan telah menandatangani perjanjian pengikatan jual beli bermodal kapal. Jadi investor santuy sangat yakin rencana corporate action akan benar-benar terjadi. Oke, kalau kita lihat dari analisa teknikal, nah ini Cebre sendiri terakhir sudah melewati resisten kuatnya ya, itu di angka 103. Ini sebelumnya udah beberapa kali tes untuk jebol resistnya, gagal 1, 2, udah 3 kali retest jebol resistnya gagal. Terakhir akhirnya berhasil ya, ditutup di angka 122. Setelah angka 122 ini diikuti juga dengan penambahan volume yang konsisten. Ini investor santuy bisa lihat di sini volumenya konsisten ya, meningkat malah 3 hari terakhir. Harganya akan kemana? Minimal akan ke resist berikutnya, yaitu di harga 242. Ini ya, dari 122 akan menguji resist berikutnya di angka 242. Kalau setelah 242 jebol lagi, angka berikutnya menurut investasi santuy di 500. Oke, dari analisa interest and corporate action bagus, analisa technical bagus, kelemahannya hanya di analisa fundamental aja tadi yang udah dibahas. Kesimpulannya menurut investasi santuy, saham CBRE layak dibeli. Nah, kita lihat harga terakhir di Cebre penutupan itu 122 ya. Saat ini udah disuspend. Terakhir itu kondisinya ditutup dengan arah dan ratusan ribu lot bibit. Kemungkinan besar setelah opil suspend sulit nih dapat barangnya, sulit kita dapat sahamnya karena akan arah terus-terusan dan bibit dengan ratusan ribu lot. Nah, buat investor yang berani beli di harga tinggi, di harga yang lebih tinggi dari 122, bisa dicoba nih ke stream ya. Investor santuy, baca aja streamnya, banyak nih yang mau jual WTS, Cebre. Jadi investor santuy bisa lakukan transaksi nego ya. Ini lawan-lawannya dicoba aja nih di Japri ini. Tinggal cari aja nih pihak-pihak yang mau menjual saham Cebre. Nih ada juga nih WTS 200. Wah, menarik nih 200 nih. Aku sendiri berani ya beli di harga 200. Nah, gimana caranya untuk melakukan transaksi pembelian di pasar nego? Investor santuy bisa
Japri bisa tanya langsung masing-masing CS atau admin dari sekuritasnya masing-masing ya, minta form negosiasinya, minta form negonya, lalu isi data-data yang diminta di dalam form tersebut. Jika sudah diisi, kirim lagi ke admin sekuritasnya masing-masing. Kalau ada yang belum jelas gimana ngisinya, dapat datanya dari mana, tanya aja di admin sekuritasnya masing-masing ya, karena masing-masing sekuritas punya form yang berbeda-beda. Oke, semoga berhasil investor santuy, mumpung masih di suspend saham jebrek. Aku sendiri tentunya pasti akan beli ya. Kalau kamu merasa kita ada di satu circle, subscribe, like, share, dan komen ya. Salam cuan tebel.